Halo teman-teman, semoga teman-teman dimanapun berada senantiasa sehat walafiat. Jumpa lagi dengan Ananda Iro-Iro pada seri alumni sastra Jepang. Dari Sabang hingga Merauke, persatuan tak tergoyahkan. Indonesia kita pasti bisa. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, sejahtera dan happy selalu. Kembali lagi dengan Ananda Iro-Iro Channel, tentunya di seri alumni sastra Jepang. Nah, pada beberapa waktu yang lalu, Ananda Iro-Iro Channel sudah menampilkan berbagai profil dari para alumni sastra Jepang di Indonesia, ya, di perguruan tinggi Indonesia, dengan profesinya masing-masing. Ada yang menjadi pengusaha, ada yang menjadi duta besar, ada juga menjadi ilustrator komik, ataupun membuka LPK Bahasa Jepang. Jadi banyak sekali profesi yang digeluti, ya, banyak ragamnya profesi yang digeluti oleh para alumni sastra Jepang. Nah, kali ini Ananda Iro-Iro Channel kembali akan menampilkan profil alumni sastra Jepang, tentunya dengan profesi yang berbeda. Dia adalah seorang alumni dari universitas yang sama dengan saya, yaitu dari Universitas Indonesia, program studi sastra Jepang. Tamu kita kali ini adalah seorang wanita. Ya, jadi dia mempunyai profesi yang cukup menantang menurut saya. Nanti kita dengar ceritanya seperti apa. Jadi tamu kita kali ini biasa saya panggil JR, tapi nama dia sebetulnya bukan itu, cuma nama panggilannya saja JR. Kita panggilkan dulu tamu kita, yaitu JR. Halo JR, apa kabar? Halo, konnichiwa. Salam Konnichiwa. sehat kita semua. Terima kasih sudah diundang. Ya, terima kasih juga udah menerima undangan saya, ya, di sela-sela kesibukannya yang luar biasa di akhir-akhir ini nih. Ya. Tadi saya sudah sampaikan bahwa JR mempunyai satu profesi yang sangat menantang. Tapi nanti ngobrol tentang profesinya setelah JR memperkenalkan diri dulu. Ya. Halo, selamat siang semuanya. Salam sehat sejahtera untuk kita semua. Ya, perkenalkan, nama saya Yuliana Rianto. Saya lulus dari Fakultas Sastra UI, waktu itu namanya masih Sastra, sekarang namanya FIB. Masuk tahun 91, lulus tahun 97. Ya, saya lahir di Jakarta. Lahir di Jakarta, ada satu wilayah namanya Teluk Gong di Jakarta Utara. Kalau orang tua dari Medan, ya, dari Sumatera Utara, dari Sidikalang, dari Pematang Siantar, Mama. Saya lahir besar di Teluk Gong, kemudian menamatkan SD SMP di dekat rumah, namanya Mojopahit, tapi udah nggak ada, sekolahnya udah dijual. Ya. Terus saya diterima masuk di SMA Negeri 2 Jakarta Barat. Jadi waktu itu mesti naik angkot 2 kali dari rumah. Setelah itu kebetulan saya diterima juga di UI, ya, dari jurusan biologi padahal saya di SMA. Tapi karena memang kecintaan saya pada bahasa dan budaya, memang niatnya nyari itu gitu loh, nyari kuliah yang memang sesuai minat dan bakat saya lah gitu. Jadi saya masuk UI itu seperti masuk surga karena sesuai banget jurusannya dengan minat saya gitu. Jadi masuk IPA itu salah ambil jurusan, ya? Salah banget. Teman-teman SMA saya kalau nonton ini pasti tahu siapa JR gitu. Tahu banget karena saya betul-betul salah jurusan. Jadi di UI saya menemukan dunia saya yang sebenarnya. Jadi saya bersyukur banget bisa diterima di UI. Entah bagaimana caranya, saya percaya jodoh rezeki ada yang atur. Sudah karmanya saya bisa diterima di UI. Ketemu teman-teman luar biasa, ketemu dosen yang luar biasa. Dan juga pastinya dunia kuliah itu merubah hidup saya. Oke. Itu. Seperti itu, ya. Terima kasih. Pada zaman itu, ya, mungkin tahun 91, ya, sebelum 98 gitu kan, masih masanya Orde Baru, ya, pada saat itu. Masuk ke perguruan tinggi seperti UI itu agak sulit bagi yang minoritas, ya. Ya. Untuk masuk ke, sama seperti saya, untuk masuk ke perguruan tinggi negeri itu seperti kayaknya nggak mungkin deh, gitu kan? Betul. Tapi kalau dulu saya lugu
saya nggak tahu gitu kan. Wah, isi aja gitu kan. Eh, Sama. lugu banget gitu ya, nggak tahu kalau memang ada seperti itu gitu kan. Karena Iya, sulit begitu diterima. Di UI juga saya nih cerita nih, begitu saya diterima, orang-orang pada kaget. Bisa masuk UI? Gimana caranya? Kamu bayar ya? Hah? Bayar gitu kan? Enggak gitu kan? Iya, karena agak sulit gitu ya untuk yang minoritas untuk masuk ke perguruan tinggi pada saat itu ya, perguruan tinggi negeri gitu ya. Dan iya. memang kenyataannya adalah di jurusan saya, seangkatan dengan saya, itu hanya saya satu-satunya yang minoritas. Mungkin itu juga terjadi pada saat CR juga ya. Oh iya, sama. Masih sama sih ya. Padahal beda 10 angkatan ada ya, Senpai ya kita ya. Iya, 10 angkatan. Ada persis Saya ya, persis 81, ya. iya. Oh iya, saya 91 betul. Hmm. Jadi tahun 91 itu saya satu-satunya yang beragama Buddha di Fakultas Sastra. Jadi kalau nggak salah hari itu ada 13 jurusan apa ya di sastra. eh saya satu-satunya yang agama Buddha dan ada satu lagi yang sendiri juga itu agama Hindu. Jadi selebihnya ya Islam, Kristen, Macam-macam. Protestan, dan Katolik gitu di saat itu. Tapi terus terang nih Senpai, saya nggak ngerti kata minoritas hari itu. Iya, Saya nggak ngerti bahwa kita itu susah masuk UI karena kita minoritas. Saya sama sekali tidak mengerti hal-hal seperti ini. Yang saya tahu, saya daftar ikut teman-teman waktu pendaftaran, karena itu daftar di sekolah kan ya, kolektif ya, titip sama sekolah. enggak kalau saya sih. Oh, karena saya sekolah Sendiri. negeri, Senpai. Oh Saya iya, sekolah negeri. negeri. Jadi kalau di negeri, kalau nggak salah ya, hari itu semua yang mau daftar itu didaftarin sama sekolah. Jadi kita Hmm. isinya di sekolah semua, terus dikumpulkan di sekolah gitu loh. Nanti guru yang bawa entah kemana saya juga nggak ngerti tuh. Pokoknya intinya kolektif gitu dari sekolah. Kuliah masuk dari hari pertama, hari-hari saya selalu menyenangkan, Senpai. Saya tidak mengalami apa yang namanya orang takut ntar diskriminasi dan Iya, seterusnya. Nggak betul, ada, betul. Senpai. Saya kos di sana, itu masih jalan kampung. Jadi keluar komplek UI, masih lewatin jalan hutan Hmm. sedikit, kampung sedikit gitu ya. Itu gelap-gelapan. Kayaknya nggak takut ya hari itu ya, nggak merasa khawatir atau apa. Enggak merasa khawatir. Ya, kita Senpai, juga enggak. bergaul dengan teman-teman semua juga yang Iya, berbagai eh, apa ya, berbagai latar belakang, kepercayaan iya. dan rasnya juga kita sama gitu ya, sama, nggak ada Saya perbedaan. ingat banget, benar saya waktu baru kuliah itu kan satu kos sama Senpai angkatan 89 kebetulan. Jadi beliau orang Palembang, Mbak Linda namanya. Aduh, Mbak Linda pintar banget, rajin gitu ya. Saya waktu itu ngeliatnya udah akogare banget deh. Aduh, Senpai, kapan saya bisa seperti Senpai, bisa bisa baca itu tulisan toge-toge gitu ya. Sementara saya masih belajar dari nol kan ya. Iya, Kayaknya kita keren belajar dari banget nol. gitu. Iya. Hiragana katakana ya. Ya, jadi angkatan 89 waktu itu Mbak Linda itu keren banget. Itu interaksi pertama saya dengan senior ya kebetulan satu kos itu ya. Jadi inspirasi yang luar biasa justru datang dari Mbak Linda itu. Kebetulan jodohnya bagus banget ketemu senpai yang baik, ya kan, baik dan sangat ngemong adik gitu loh. Saya berasa disayang banget gitu. Linda siapa ya? Linda Unsriana Oh, dari Linda Palembang, Unsriana. betul ya? Oke. Ya. Sekarang di Ubinus, beliau Oh, ya iya ampun, dosen. jadi dosen. Iya, Oh, dosen di Ubinus, Linda Unsriana. oh, Semoga ini senpai Linda Sang pertama. menyaksikan acara ini. Ya, ini adik kelas nih yang agak cerewet nih. Aduh, jadi malu. Hai, apakah kegiatan belajar itu menjadi suka atau mungkin punya kegiatan lain selama menjadi Ya, mahasiswa? selain di belajar, saya juga aktif di KMB UI. KMB UI itu Oh, salah satu UKM di UI, UKM Agama. Jadi keluarga mahasiswa Buddhis Universitas Indonesia. Aktifnya juga nggak terlalu banget ya, Senpai, karena saya hari itu masih harus ngajar. Saya banyak sekali mengajar. Kadang-kadang jam 11 malam baru pulang gitu. Jadi ngajarnya dari pintu ke pintu, Senpai. waktu kuliah prihatin lah gitu, dan untungnya Sangat. masuk sastra Jepang kita punya kesempatan untuk bisa ngajar ya, ngajar orang Jepang, bahasa Indonesia Nah, seperti itu. Itu keren untungnya, banget, Senpai. Bener, keren banget. untungnya di Karena situ kan, jadi iya, kita bisa terbantu untuk iya, betul. ya untuk
membiayai kita sendiri gitu kan. Iya, Itu salah satu keuntungan masuk sastra Jepang ya pada saat itu ya, karena banyak betul. kita bisa Jadi dibantu dengan eh, mengajar. karma baik juga dapat jodoh, ketemu senior yang baik gitu ya. Saya banyak dapat job gitu ya waktu kuliah itu ya, ya dari senpai-senpai ini. Jadi betul-betul ngomong senpai, 2 angkatan di atas saya ini luar biasa. Akhirnya bisa lulus dengan selamat ya. Selamat, ya. Bisa Selamat. diwisuda, Bisa diwisuda jadi dan sarjana. saya senpai, angkatan saya paling keren. Saya rasa udah nggak ada duanya. Mungkin Kenapa? ini masuk muri level UI itu boleh loh. Saya Kenapa? satu angkatan itu lulus sama-sama senpai. Jadi nggak Oh, ada yang ditinggal. oh. Jadi kan ada yang bahasa Jepangnya mungkin saat itu karena lagi banyak kegiatan lain jadi sempat nggak lulus gitu ya. Jadi harus ngulang. Kemudian ada yang karena harus pergi ke Jepang cuti 1 tahun karena dapat beasiswa gitu ya. Jadi mereka kan pasti mundur juga 1 tahun gitu ya. Iya. Jadi itu lulus bulan Februari tahun 97 Mm-mm. itu satu angkatan lulus bareng-bareng. Jadi udah nggak Hebat, ada lagi. Luar biasa keren. nih. Iya, tepuk tangan dong. 991. Ayo, angkatan Ini angkatan paling 91, keren. semoga menyaksikan acara ini, ketemu dengan JR. Iya. Saya bangga banget jadi angkatan Oke. 91, Astra Jepang 91 karena saya pikir ini nggak ada yang ngalahin angkatan kita. Lulus bareng-bareng Berapa bayangin. semua Mahasiswa jumlahnya? kan lulus sama-sama. Berapa jumlahnya Mahasiswa sih mahasiswa? 20-an ya, kalau nggak salah Oh, waktu masih itu ya? di daftar ada 28 kalau nggak salah. Tapi Oh, lulusnya cuma 11 sampai 11 orang. Tapi kita lulus sama-sama gitu loh dari hari pertama berarti di yang 17 ospek itu gitu gugur. ya sama-sama gugur. Atau pindah jurusan, pindah fakultas. Puan juga kan pernah 1 tahun di kita 91, tapi kemudian pindah ke fakultas FISIP ya, jurusan Komas. Jadi Puan tuh lulus dari sana gitu. Oke. Nah, Nah, setelah lulus nih, dengan selamat bisa wisuda. ya, ya. Apa yang dikerjakan? Nah, ini keren banget. Jadi hidup saya ini selalu harus berterima kasih pada senpai-senpai saya yang luar biasa, senpai. Jadi saya sampai hari ini tidak bisa membalas budi baik senpai pertama yang saya temui, Mbak Linda. Kemudian setelah lulus, saya ini dikenalin kerja. Jadi saya nggak pernah ngelamar kerja, senpai. Ini ada Oh, senpai yang paling keren, namanya Cariti Sudargo. Mbak Yeye, ini Mbak Yeye. Ini senpai yang keren banget. Kenalin saya kerja. Jadi pekerjaan pertama saya ini justru datang dari Mbak Yeye. Waktu itu kerja di perusahaan Jepang, gitu. sebagai apa? Sebagai asisten dan sales dari perusahaan di Mitsui. Oh, Mesin, jualannya mesin, senpai. Jadi saya malah jualan mesin. Kalau nggak salah hari itu jual mesinnya ke Mobil Timor dan seterusnya lah gitu. Nah itu kerjaan saya pertama itu justru dikenalin sama Mbak Yeye. Keren terus banget Mbak Yeye. Nah setelah itu em, saya diperkenalkan sama, ini sebenarnya kebetulan banget. Nah ini yang kenalin sama sekali nggak tahu cerita ini. Ini saya pertama kali ngomong nih. Tapi saya berterima kasih dari dasar hati saya yang paling dalam karena itu betul-betul yang merubah hidup saya, yang membuat saya hari ini bergabung di politik praktis. Itu awalnya justru dari senpai yang satu ini. Namanya senpai kenal pasti kenal baik Mbak Maria Karsia. Nadia Karsia. Iya, satu Oh, hari. pernah menjadi tamu kita. Pernah Oh jadi iya tamu ya, kita. Iya, iya saya iya, tahu. iya. Saya tahu, saya sudah nonton. Satu hari saya menerima telepon dari Mbak Maria ternyata. Saya nggak kenal Maria itu siapa, saya nggak tahu. Waktu Mbak Maria sebut saya Maria gitu kan. Kalau nggak salah waktu itu memperkenalkan diri dari Asahi Shimbun. Jadi sedang cari pengganti untuk interpreter tadinya, interpreter dari TV Asahi. Kalau nggak salah waktu itu Mbak Dini Jalal. Mbak Dini Jalal itu interpreter bahasa Inggris untuk TV Asahi. Harus pindah ke CNBC atau kemana gitu, saya lupa. Tapi intinya sudah harus resign dari TV Asahi. Nah, Mbak Maria cari siapa yang bisa bantu untuk gantikan beliau gitu. Dari seorang Maria Karsia, Senpai, arigatou gozaimasu. Luar biasa. Jadi hari itu justru saya langsung
telepon, zaman itu nggak ada WA ya, harus Hmm. telepon dan bertemu dan langsung diterima oleh TV Asahi menjadi interpreter. Awalnya cuma ikut-ikutan interpreter, liputan gitu kecil-kecil. Terus selang berapa minggu saya ditawarkan untuk bekerja full time gitu loh. Tapi kontrak base ya, karena kalau bersama perusahaan Jepang kan waktu itu wartawan-wartawan itu karena kantornya tidak ada di sini, kantornya di Bangkok. Saya di hire-nya itu kontrak base gitu. Nah, sejak itu saya bekerja di sana jadinya gitu. Awalnya kan diterimanya sebagai interpreter, Awalnya ya kan? ya Ya, itu terus kemudian berubah posisinya. berubah posisinya. Oh, Jadi saya jadi apa? ditawari bekerja sebagai wakil mereka di Indonesia. Oh, representatif gitu ya. Ya, representatif jadi Oh, gitu. jadi Untuk tanggung jawabnya lebih tinggi, lebih berat lagi dong. iya dari Sabang sampai Merauke. Terus ngapain? Representatif Kerjanya mereka ngapain? kerjanya lebih banyak sebenarnya lebih ke saya harus research gitu ya kalau bahasa kerennya. Jadi saya mencari tahu apa di mana supaya nanti mereka datang itu dari Bangkok liputannya itu sudah bagus gitu loh. Karena semua kita sudah cari tahu dulu posisinya di mana dan seterusnya gitu. Kita spesialis waktu itu adalah karena kan TV Asahi pasti international news ya. Iya. Jadi spesialis berita politik dan bencana. Saya Oh, awal ikut itu 97 akhir sebenarnya, 97 akhir. Jadi sudah ke November, awal-awal mulai dolar mulai makin naik, 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 naik. Itu 97. lagi kritis ya. Ya, dan ternyata saya ingat sekali 97 Desember itu sudah mulai ada kerusuhan kecil. Saya sampai pergi ke Majalengka. Awalnya di Majalengka itu loh, kerusuhan kecil-kecil, Hmm. penjarahan dan seterusnya. Itu saya ingat sekali. Itu Desember tahun 97. Nah, itu saya sudah ikut di situ. Jadi udah bukan jadi interpreter, tapi sudah jadi apa? Peliput ya. Ya, peliput berita bersama dengan TV Asahi. Seperti itu. Dan berlanjut, ternyata 98 itu kita kedatangan berita yang luar biasa gitu ya. Ya itulah, sampai Ya. Jadi di situ ya banyak sekali ya belajar belajar mengalami dan juga belajar banyak ya saya iya merasa saya tentang belajar banyak dari situ. politik negara kita ya pada saat itu yang memang sedang krisis tahun 98 ya karena Iya, saat jatuhnya Orde Baru ya. iya. Oke, kenapa dibilang ini adalah poin ya titik poinnya JR ke apa ya untuk apa yang dilakukan sekarang ini? Sebelumnya sama seperti yang lainnya. Yang lainnya sama aja bahwa biasanya kan nggak cuma keturunan Tionghoa ya, tapi masyarakat Indonesia pada umumnya itu kan sekolah, udah lulus ya kerja, kalau perempuan ya, kalau memang kebetulan ketemu cowok yang baik gitu ya, yang menurut dia baik ya dia menikah gitu ya. Atau intinya adalah ya pokoknya hidupnya biasa-biasa aja, nggak ngerti bahwa kita harus terjun di politik dan seterusnya gitu ya. Bahwa politik itu ada bukan sesuatu yang menjijikkan gitu ya, atau sesuatu yang harus dihindari gitu loh. Jadi saya sama seperti itu gitu. Tapi liputan politik bersama TV Asahi, berita-berita politik itu membuka mata saya sih. Jadi belajar. Karena saya dari tahun 97 akhir itu pelan-pelan belajar tahu, oh seperti ini ternyata Indonesia itu politik itu gitu ya. Liputan-liputan wawancara dengan para pemimpin gitu ya. Dengan semuanya, dengan Pak Habibie, dengan Ibu Mega, dengan almarhum Gus Dur, kemudian semualah Shanana Gusmao, ya kan? Waktu itu Shanana Gusmao masih di penjara. Jadi kita wawancaranya di dalam penjara di Salemba. Kemudian saya liputan di Dili, zaman kerusuhan, sampai kemudian liputan Aceh, dan seterusnya gitu. Sampai tahun Jadi berapa banyak, wartawannya? ya, Sampai tahun berapa menjadi wartawannya? benar-benar itu putus kontrak ya, benar-benar putus kontrak itu karena itu tahun 2006. Oh,
Tapi 97 setelah sampai itu 2006 masih ya. part time, ya masih jadi part timer. Terutama ada gempa bumi ya, gempa bumi Padang. Setelah itu kan ada gempa bumi Padang, gempa bumi Jogja itu saya masih datang. Kemudian ada liputan Raja Ampat, liputan ekologi sebenarnya yang berhubungan dengan ekologi, dengan kemanusiaan. Nah itu saya masih ikutan seperti itu. Tapi kalau yang aktifnya benar-benar 100% aktif bekerja itu sampai 2006. Itu juga karena terpaksa harus berhenti karena ternyata pekerjaan sebagai wartawan di lapangan itu karena saya TV asing ya, mungkin kerjanya sendiri kalau di sini saya itu jarang pulang saat itu. Jadi itu kan 2004 itu ada tsunami Aceh. Nah, tsunami Aceh itu betul-betul menguras keringat, menguras energi kita wartawan-wartawan asing itu luar biasa karena beritanya luar biasa banyak. Selama 2 tahun sejak 2004 sampai 2006 sebelum saya berhenti, itu bisa setiap bulan saya pergi ke Aceh. Jadi liputannya itu tidak pernah berhenti dari Aceh itu setiap hari. Datang dari Aceh itu ada selalu berita. Jadi saya waktu itu sudah punya anak satu waktu saya berhenti 2006 itu. Nah, tapi saya pikir setelah diskusi dengan suami, karena kita pengen punya anak kedua, ya kan? Kalau saya terus-terusan seperti ini, saya nggak bisa punya anak kedua karena kan ini liputan lapangan ya, karena orang lapangan saya bukan yang duduk di belakang meja gitu. Saya harus terus pergi keluar lapangan, bertemu dengan orang-orang, dengan medan yang luar biasa. Sebenarnya saya sangat enjoy, tapi kalau mikir mau punya anak dan punya anak itu kan satu tanggung jawab ya, bukan cuma hamil kasih makan gitu, tapi banyak potensi yang harus kita keluarkan untuk anak ini. Gitu. Hidup itu penuh dengan choice selalu, pilihan saya yang tidak pernah, dihadapi. betul, sampai saya tidak pernah menyesal atas semua pilihan yang Iya. telah saya buat waktu itu sampai Justru sekarang. dari pilihan itu banyak belajar ya. Betul. Jadi Oke. jadi ibu rumah tangga bertahun-tahun nih, sejak 2006 itu boleh dibilang praktis jadi ibu rumah tangga. Oh, nggak terus dong jadi ibu rumah Enggak. tangga. Memang dasar orang nggak bisa diem. Ya banyak, kerjanya banyak. Jadi walaupun sudah tidak jadi wartawan waktu itu, tapi tetap kerjanya banyak gitu. Namanya nggak bisa diem. Tetap bantu suami mencari uang gitu ya, karena pengen uang jajan juga sendiri gitu. Jadi ya nyarilah pekerjaan banyak sekali yang saya lakukan. Jadi agen asuransi, agen properti, ya kan, mengajar tetap saya lakukan gitu. Jadi Tapi kan sekarang itu sudah tidak lagi dilakukan ya. enggak. Iya, oke. Tadi kan saya dari awal udah bilang bahwa Jerry ini mempunyai satu profesi yang menantang untuk perempuan Iya, juga, ya. betul. Nah, teman-teman di luar pasti ingin tahu profesi apa sih yang dijalani oleh JL saat ini nih. Pasti pada ingin tahu. Boleh Ini juga, cerita? aduh, ini satu lagi nih. Jadi ini juga keren banget. Jadi seperti di awal tadi saya bilang, seumur hidup saya ini, saya selalu mendapat bantuan, menerima bantuan yang luar biasa dari orang-orang di sekeliling saya. Jadi saya selalu terima banyak nih, luar biasa. Seperti saya bilang, saya tidak bisa membalas itu ke beliau-beliau ini sampai hari ini, cuma bisa mendoakan orang-orang ini, senpai-senpai ini sehat selalu, bahagia selalu. Itu aja. Saya bisa berdoa, selalu berdoa untuk mereka ini. Demikian juga dengan pekerjaan saya saat ini, dengan apa yang saya lakoni saat ini. Jadi di satu hari, di saat saya lagi enak-enaknya jadi ibu rumah tangga, ngurus anak, ngurus suami, tiba-tiba ada seorang yang namanya Pak Ahok muncul di Indonesia, membuat semua tatanan kenegaraan sepertinya huru-hara banget ya Pak Ahok ini ya, bawa huru-hara banget gitu untuk kita gitu. Dengan segala dramanya, beliau itu membuat saya jadi kepengen keluar rumah. Jadi saya ini hidup nyaman, Senpai. Saya datang dari keluarga yang biasa-biasa saja, pas-pasan, tapi kami hidup sangat bahagia. Saya hidup bersama orang tua dan adik-adik saya bahagia sekali. Saya menikah, punya anak juga saya bahagia sekali. Tidak kaya raya, tapi saya tidak kekurangan. Sangat nyaman hidup saya gitu. Sangat nyaman. Tiba-tiba
dikagetkan dengan adanya seorang Pak Ahok yang terjun ke politik praktis. Saya melihat itu. Kemudian saya mulai ikut-ikut. Saya dikenalkan dengan Mbak Susi Rizky. Kebetulan anak UI juga, alumni dari FISIP. Kalau nggak salah angkatan 84 atau 85 kalau Mbak Susi ini. Jadi saya banyak berinteraksi dengan beliau juga. Satu hari kita demo pakai baju kebaya, ya kan? Pakai baju kebaya, demo ibu-ibu berkebaya di depan gedung DPR, pakai toa, gitu kan? Pakai toa. Hmm. Kita meminta audiensi dengan anggota dewan di dalam sana. Kita di depan gerbang. Ini ibu-ibu Nah, semua nih ya. saya ya itu tahun 2018 kalau nggak salah atau 2017 saya nggak lupa, sekitar tahun itu. Saya tanya, Mbak Susi, kenapa sih ikut-ikutan masuk partai? Buat apa? Saya tanya gitu. Ngapain masuk ke DPR gitu? Pak PR. Susi pada saat itu sudah masuk dalam partai gitu. Betul, Sebagai masuk ke kader salah satu partai politik, ya kan? Saya tahu dia daftar jadi calon anggota legislatif, jadi anggota dewan. Udah daftar gitu. Jadi saya tanya, buat apa sih? Dia jawab, kalimat ini mengubah hidup saya, Senpai. Kalimat ini. Dia bilang begini, Yul, daripada kita capek-capek keringetan kayak begini pakai toa di luar gerbang, mendingan kita masuk aja ke dalam. Kita awasi dari dalam, kita buat sesuatu dari dalam, kita sampaikan aspirasi warga dari dalam. Kita harus masuk ke dalam, Yul. Saya mikir setelah itu, benar juga, Mbak. Ya udah deh, saya daftar. Hari itu saya daftar. Kalimat ini mengubah hidup saya. Benar juga. Selama ini kita selalu stay away. Kita di luar. Ngapain jadi anggota dewan? Kan image-nya jelek ya. Sampai itu di depan gedung DPR itu kan banyak kaca. Katanya dulu image-nya kan anggota dewan disuruh ngaca tuh semua tuh katanya gitu ya. Kan dulu ada yang begitu ya. Saya pikir benar juga. Justru karena orang-orang seperti saya tidak peduli selama ini, dalam tanda kutip bukan tidak peduli mungkin, tapi tidak mengerti bahwa kita seharusnya masuk ke dalam kalau memang mau berbuat sesuatu, bukan cuma ngoceh di medsos, ya kan? Kepo di medsos, di Twitter, Facebook, ya kan? Instagram dan seterusnya. Atau kita demo-demo gitu ya di lapangan, bawa-bawa ini gitu. Oh, begini-begini gitu kan kalau demo di lapangan ya, bawa papan-papan gitu atau pakai toa. Ya udah kita harus masuk. Itulah awal saya bergabung dengan partai politik, masuk ke politik praktis. Kalimat itu yang merubah saya, bahwa saya memang harus masuk ke dalam. Untuk Sejak itu, memperjuangkan apa? untuk memperjuangkan yang saya inginkan, dan bukan cuma saya ya, kan saya mewakili orang-orang di belakang saya sebenarnya. Jadi ini adalah seperti CSR pribadi saya. Istilahnya, kalau bahasa kerennya, pay forward ya. Bahasa Indonesia apa ya? Jadi saya menerima banyak. Tadi saya sudah sebut di depan ya, ada Mbak Linda, ada Mbak Maria, ada Mbak Yeye, kemudian ada Mbak Susi, dan seterusnya gitu ya. Jadi Banyak. sekarang JL mau memberikan sesuatu untuk orang lain. Betul. Jadi sebagai, kalau Itu. nanti saya dipercaya bisa menjadi anggota dewan, ya kan? Berarti kali ini saya maju di tingkat provinsi ya. Karena saya Oh, sudah lama tinggal di Banten, di Tangerang tepatnya. Saya maju dari sini, dari Tangerang. ya, Nah, niatnya ya untuk warga di Banten aja deh, karena saya sudah tinggal di sini kurang lebih 15 tahun tinggal di sini. Saya cukup mengerti masalahnya apa kita di sini. Ya, namanya masalah kesehatan itu utama. Perempuan juga masih banyak yang belum mengerti bahwa sekolah itu penting, kesehatan itu penting. Jadi saya mau berbuat lebih banyak, memberikan lebih banyak dengan menjadi anggota dewan. Itu aja, nggak muluk-muluk sih, nggak mesti ke atas, kemana-mana. Udah yang penting kiri kanan kita baik, efek dominonya jelas gitu. Kiri kanan depan belakang baik, berarti kan mereka membawa kebaikan untuk kiri kanan depan mereka juga gitu. jadi Sama. ya yang ingin diperjuangkan ada mungkin program-programnya ada gitu, apa yang Ya, jika gitu, ya. jika masuk. Yang penting kesehatan sih ya, orang-orang kesehatannya tercukupi. Kemudian
kalau misalnya ini kan kalau di Banten ini masalah utamanya satu kesehatan, dua lapangan pekerjaan. Jadi masih banyak apa yang lulus SMA susah mendapat pekerjaan dan kalau mau kerja infonya saya belum tahu nih eh, bagaimana nanti kita harus lebih baik lagi. Tapi kalau saya jadi anggota dewan mungkin kita harus lebih kuat untuk mendorong dinas-dinas agar membantu teman-teman adik-adik kita yang saat ini lulus SMA, lulus kuliah untuk mendapat lapangan pekerjaan yang baik. Kenapa? Di Banten ini banyak yang perusahaan yang kabarnya pindah ke Jawa, Jawa Tengah dan seterusnya. Nah, bagaimana dengan lapangan pekerjaan di sini? Itu satu. Berarti kan kita mesti punya skill. Nah, skill ini sebenarnya dinas-dinas Banten ini sudah banyak yang mendorong warganya untuk ikut pelatihan ini itu. Tapi mungkin belum maksimal untuk semua orang, belum semua mengerti, belum semua tahu. Jadi kalau saya nanti duduk di sana, bisa lebih koar-koar yang tadinya pakai toha di luar, ya kan? Saya bisa lebih ngasih info ke warga-warga di sekitar saya. Ada loh pelatihan ini, pelatihan itu, untuk bisa diterima bekerja. Seperti itu. Jadi Jadi intinya sekarang apa Jari ini lagi nyalek nih ya, nyalek iya, untuk legislatif ya. Jadi sekarang adalah calon legislatif nih ya yang untuk Provinsi Banten. Provinsi Banten, khususnya di wilayah Tangerang Tangerang, ya. betul, Nah ini betul. profesinya sekarang yang dijalankan ya oleh Ya, JR gitu kan. saya lakoni sekarang. Iya, dan apa namanya makanya sibuk banget nih mulai kampanye. Mungkin bisa disampaikan melalui media ini gitu bahwa jika JR terpilih sebagai anggota legislatif untuk Provinsi Banten, program-program apa yang ingin diusahakan untuk diwujudkan ya oleh JR gitu kan? Seperti itu. Sesuai arahan partai. Sesuai arahan partai. Jadi kalau saya dan teman-teman di partai itu sama, kita satu kata, bahwa kalau kita nanti jadi, kita mau mengarahkan, mendorong pemerintah untuk membuat BPJS menjadi gratis untuk semua kalangan. Jadi karena kesehatan adalah isu paling utama, saya ingin membuat BPJS ini bisa gratis untuk semua kalangan. Kenapa? Banyak yang protes sih, saya tahu banyak yang protes yang sekarang bayar aja pelayanannya jelek begini, apalagi gratis katanya gitu. Itu satu, ya kan? Kemudian, emang negara sekaya itu bisa bayarin kita semua 270 juta penduduk ini dibayarin full, ya kan? Hmm. Eh, jadi banyak sekali komentar-komentar seperti itu, tapi kita ingin mendorong isu utama ini, kesehatan. Satu, itu kesehatan ya, BPJS gratis itu satu hal karena sesuai arahan partai. Dua, saya ingin memberikan penyuluhan, terutama untuk remaja putri. Saya mau fokus di remaja putri, Senpai. Kenapa? Dan ibunya pastinya ya, dan ibunya. Terutama tapi dari remaja putri, dari dia pertama kali mens. Ini contoh terbaru yang baru saya dapati. Saya sering makan pempek, Senpai, di Pasar Sinpasa. Dekat rumah saya nih, Sinpasa di Gading Serpong. Di sana ada pegawai, usianya baru 35 tahun, dia punya anak, umur 16 tahun, tiba-tiba saya lihat 3 hari dia nggak kerja. Saya tanya kenapa? Sampai 3 hari nggak kerja. Ternyata ngawinin anak, Senpai. Anaknya cowok, umur 16 tahun. Cuma lulusan SMP. Lulusan SD. Sorry. Jadi SMP kelas 2 berhenti sekolah. Udah nggak sekolah lagi sejak SMP kelas 2. Umur 16 tahun, berhenti sekolah di SMP kelas 2. Dan sekarang dia harus menikahi pacarnya itu karena sudah hamil. Dan Senpai, baru 2 hari yang lalu anak ini lahir, Senpai, anaknya. Jadi baru menikah beberapa minggu lalu, 2 minggu yang lalu menikah, dinikahkan secara siri di depan Ustadz ya. Jadi karena tidak bisa menikah secara sipil dulu, jadi Karena yang belum penting 17 ya? Atau sepertinya gimana? ya. Atau memang belum punya dana untuk itu, Senpai. Karena menikah itu juga perlu dana, walaupun di KUA gitu ya. Jadi dinikahkan secara siri lah di depan Ustadz. Jadi hanya selembar kertas gitu, ya kan, tanda tangan.
orang tua perempuan dan orang tua laki-laki. Itu 2 hari yang lalu anak ini lahir. Beratnya 2,2 kilo, Senpai. Berarti kan karena dia underage, di bawah umur, jadi baru 8 bulan. Harusnya lahirnya bulan depan. Istrinya Lahir dulu. usia berapa? Ya, 16 tahun. 16 tahun. Berarti kan rahimnya belum tumbuh sempurna. Saya sedih banget dengernya. Kenapa? Fenomena ini banyak sekali terjadi di sekeliling saya, Senpai. Jangan kira kita tinggal di Tangerang, yang notabene ini kan Jakarta coret, katanya penyangga utama ibu kota gitu ya. Jadi sudah keren, sudah modern, sudah mengerti. Ternyata tidak, Senpai. Banyak kasus ini terjadi pada anak-anak usia 16-17 yang hamil. Hamil karena mereka melakukan hal-hal di luar batas sebelum waktunya. Jadi mungkin pandemi membuat semua orang jadi punya HP, kemudian HP-nya ini bisa akses kemana-mana, tapi tidak ada pemahaman yang baik untuk mereka. Nah, ini saya pengen banget keliling, Senpai. Keliling kasih tahu semua orang. Saya pengen inilah, kalau di Islam tuh saya dengar ya, ada yang namanya Pak Ustadz tuh yang sering keliling, Senpai. Yang bawa kompor tuh, pernah dengar nggak, Senpai? Dari desa ke desa, ada tuh. Saya pengen kayak gitu, Senpai. Saya mau lakukan itu. Tapi bukan ketemu bapak-bapak lah, udah ketemu remaja putri aja gitu. Saya pengen lakukan itu. Yuk, kalau kamu udah mens, kamu ngerti, kamu harus jaga diri kamu. Kamu harus sekolah. Kamu harus kuliah. Jangan cuma SMA, kamu harus kuliah. Saya membuktikan diri saya sendiri, Senpai. Bapak saya nggak sekolah, Senpai. Tidak pernah sekolah. Ini papa saya loh. Saya nggak ngomongin orang lain. Saya bangga dengan papa saya nggak perlu malu dengan papa saya yang tidak pernah bersekolah. Sekolah formal itu tidak ada. Tapi hari ini papa saya bisa baca tulis. Saya baru kemarin ngomong ke adik saya nggak pernah tahu soal ini. Papa saya kalau ketemu temannya, dia selalu ngomong kalimat ini. Saya nggak sekolah, tapi saya kerja supaya anak-anak saya bisa jadi sarjana. Tuh. Anak saya harus sekolah. Dari kecil saya ikut papa saya nih. Kalau dia lagi ke rumah temannya atau kemana gitu ya, ketemu temannya. Dia ngomong itu. Dia nggak pernah ngomong sama kita, tapi dia ngomong sama temannya. Saya dengar kan di sampingnya masih kecil. Ya, tapi kan itu untuk laki-laki. Nah, ini apa hubungannya dengan perempuan? Loh, saya itu Kenapa nggak memberikan edukasi ini kepada laki-laki? Pertama, Senpai, saya perempuan. Oke. Saya mengerti dengan jelas, ya kan? Banyak perempuan yang merasa saya cuma cewek, saya cuma perempuan, nggak bisa apa-apa. Banyak yang masih berpikiran seperti itu di era modern. Udah bukan zaman Kartini, udah lewat zaman Kartini. Padahal saya pakai baju kebaya nih. Tapi ternyata masih banyak yang berpikiran seperti itu, Senpai. Bahwa perempuan itu ya udahlah gitu. Tapi Senpai, saya merasa saya pede. Saya bisa mendidik anak saya dengan baik dan benar berkat saya sekolah. Saya belajar di kampus, saya belajar dari dosen-dosen, saya belajar dari teman-teman senior yang luar biasa. Jadi saya bisa mendidik anak-anak saya dengan baik dan benar. Karena saya bekerja, saya keluar, saya ketemu orang yang lebih hebat dari saya. Jadi anak-anak perempuan ini diedukasi Betul. agar mereka sebisa mungkin dapat mengenyam pendidikan tinggi, agar Ya. mereka mempunyai satu pengetahuan atau kesadaran bahwa pendidikan itu juga penting Ya. kalau mereka nanti mempunyai keluarga. Kalau dia mempunyai pendidikan yang tinggi, cukup tinggi, jadi mempunyai pengetahuan yang cukup banyak, jadi mereka bisa bukan hanya menghidupi diri sendiri juga ya, tapi juga bisa mendidik anak-anaknya supaya bisa ya mungkin bisa lebih survive ya untuk menghadapi kehidupan ini ya. Betul. Ya, Dan seperti juga itu bisa ya. bantu suami. Bisa bantu suami. Iya, Suami saya orang yang luar biasa. Tapi suami saya itu juga pasti butuh bantuan dari istrinya. iya. Zaman sekarang tuh harus suami istri ya, Betul. kalau enggak susah ya. Betul. Iya. Jadi
Saya tadi bilang, saya berterima kasih pada banyak orang dalam hidup saya. Jadi bukan cuma zaman kuliah sebenarnya ya. Di SMA, di SMP juga saya punya teman-teman baik, guru-guru yang luar biasa gitu. Tetangga-tetangga yang banyak bantu. Pokoknya saya banyak terima bantuan lah dari kiri, kanan, depan, belakang sebenarnya dalam hidup saya. Saya merasa beruntung sekali. Terutama saya merasa berterima kasih itu harus berterima kasih pada kedua orang tua saya, Senpai. Kenapa? Saya lulus SMA umur 18 tahun. Saya disuruh kawin sama keluarga dari pihak papa. Kenapa? Katanya gini, baru 18 tahun katanya, ya kan? Udah cepet-cepet kawinin aja. Daripada nanti makin tua susah cari jodoh. Saya mau dikawinin, Senpai. Umur Itu 18 tahun. masih. Tapi saya beruntung banget. Saya diterima di UI itu satu, di UI. Yang kedua nih yang paling penting, papa mama saya bilang, kamu kuliah aja. Nggak usah pikirin kawin. Tuh. Keren nggak? Hmm. Jadi kawin itu bukan, menikah itu bukan tujuan hidup dari kedua orang tua saya. Anaknya harus kawin, enggak. Kamu kuliah. Jadi buat saya satu kalimat itu aja, udah kamu kuliah aja. Itu sangat membuat mental saya luar biasa kuat, Senpai. Bukannya saya disuruh kawin gitu ya, enggak. Itu keren banget gitu. Itu di zaman itu loh. Hal ini mau JR tularkan kepada orang-orang ya. Betul, betul. Saya mau semua orang tahu, kamu itu terlahir sebagai perempuan, itu anugerah. Itu anugerah yang harus kamu berikan kepada orang lain juga. Harus kamu share kepintaran kamu, kebaikan kamu. Jadi ibu rumah tangga itu adalah satu profesi yang luar biasa. Kalau kamu tidak pintar, bagaimana bisa mendidik generasi muda yang lebih pintar? Nggak bisa. Jadi saya lebih baik fokus ke remaja putri. Orang bilang, gila kali ya, kenapa remaja putri? Satu, dia nggak bisa nyoblos kamu. Iya betul ya, Senpai ya? Ya kan belum 17 tahun. Oh Namanya iya. remaja putri. Ya kan? Mungkin tahapnya SMP atau gimana? Setelah mens ya? Iya. Kalau kita pertama kali mens paling umur berapa, Senpai? SD atau SMP ya? Iya, baru umur 12, 13. Bahkan anak sekarang umur 11 sudah, 10, 11 udah ada yang mens. Tapi saya berpikir negara ini butuh perempuan, ibu yang luar biasa. Ibu yang luar biasa ini datangnya dari mana? Dari dia waktu remaja putri. Kalau dari dia remaja ini dia sudah mengerti bahwa dia harus menghargai dirinya sendiri, dia harus jadi orang pintar, dia harus sekolah. Waktu dia menikah Mandiri. besok, ya kan? Dia punya anak besok, dia akan jadi perempuan kuat yang mandiri. Intinya saya cuma mau itu aja sih, Senpai. Iya, dan Kamu tentunya betul. juga harus didukung oleh orang tuanya ya. Betul. Iya, jadi Ya. juga diberikan mungkin pengetahuan juga kepada orang tuanya, pengertian kepada orang tuanya, karena kita tidak bisa mengabaikan bahwa masih ada norma-norma di dalam masyarakat seperti yang JR bilang bahwa ya kalau itu mungkin udah akil balik kamu harus kawin, misalnya perempuan itu ya masih ada yang berpikiran bahwa harus segera kawin di usia muda ya, kalau enggak jadi perawan tua atau dan lain sebagainya gitu, dan itu memalukan untuk keluarga gitu ya. Itu masih banyak terjadi di dalam masyarakat kita ya. Tetapi sebetulnya kalau untuk menghadapi tantangan ke depan secara global khususnya, bahwa dunia ini bukannya semakin mudah tetapi semakin susah ya, semakin kompetitif gitu ya. Kalau kita tidak bisa membekali diri kita sendiri, bagaimana kita bisa survive menghadapi dunia, menghadapi kehidupan ini gitu loh, dan keluarga tentunya. Dan makanya perempuan itu bukan hanya misalnya seperti dulu hanya ibu rumah tangga, bukan berarti merendahkan peran sebagai ibu rumah tangga. Peran ibu rumah tangga pun sangat berat ya. Untuk tantangan perempuan zaman modern ini bukan hanya sekedar ibu rumah tangga, tapi dia juga bisa menunjang, membantu suami menunjang finansial keluarga. Ya, at least buat diri sendiri misalnya, buat jajan kita sendiri gitu kan, nggak usah minta sama suami misalnya gitu kan ya, karena suami juga udah berat harus membiayai anak dan lain sebagainya, membiayai rumah gitu. Jadi perempuan pun harus aktif ya, mempunyai peran aktif, dan untuk itu perempuan harus
punya pendidikan yang mumpuni untuk bisa Iya, menghadapi kemajuan zaman sekarang, gitu kan. iya betul. Nah, untuk itu mungkin ya itu ya, anak-anak harus menjaga diri gitu ya, menjaga diri Memberikan supaya pemahaman. iya memberikan pemahaman bahwa ya termasuk mungkin sex education juga kali ya, bahwa Betul, betul. eh, Saya mau cerita sedikit boleh ya, Senpai? Jadi iya. ini beberapa tahun yang lalu, saat anak-anak masih SD gitu ya, masih SD. Kan kita ke Indomaret ya atau ke Alfa gitu. Nggak apa-apa ya sebut merek ya kan emang cuma ada Mm, itu di sekitar saya nih. mm, Ya, jadi saya ke sana. Kalau di meja kasir, Senpai, di meja kasir kita bayar, mm, itu mm. pas di pandangan mata anak-anak. Namanya anak SD kan tingginya seberapa sih gitu ya? Udah ada semeter belum? Ada ya, semeter Lebih lah, 10 gitu lebih ya, semeter 20 lah. 20 gitu ya. Itu pas di pandangan mata mereka, itu ada kondom, Senpai. Pasti kalau kita ke sana tuh, coba besok perhatiin kalau Tapi nggak pernah. kemasannya nggak kelihatan kondom Ya biasanya. kelihatan. Tapi kan anak-anak nggak ngerti itu apaan Iya kan. Tapi saya tahu itu justru itu nggak kondom. tahu. Ya kan, saya tahu. Saya Heeh. cerita. Di depan kasir saya bilang, ini namanya kondom. Itu ada mereknya tuh. Merek A, merek B. Ya kan, ada kan tuh di situ ya. Macam-macam ya. Nah, saya lihat langsung, oh ini kondom gitu ya. Itu yang antri di belakang, di samping kiri kanan saya langsung nengok saya. Ngeliatin saya sampai gimana gitu ya. Ngeliatin gitu. Gila kali ini emak gitu ya. Ngomong kondom di tempat umum ke anak-anak gitu loh. Di kasir Kayaknya gitu. tabu gitu ya. Iya, nggak ada tabu-tabunya ngomong kondom. Ini namanya kondom. Ntar mami cerita ya, kondom gunanya buat apa. Saya ngomong gitu. Ini yang kiri kanan yang ada di situ sampai, walah ya ampun. Kenapa harus tabu bicara kondom? Loh itu dijual bebas kok. Kecuali tidak dijual bebas, kita nggak ngomongin. Kan anak harus tahu apa yang ada di depan mereka. Satu Kondom hal, tuh apa juga. betul. Balik lagi ke cerita anak yang baru melahirkan kemarin. Karena saya kenal kebetulan nih ya. Saya kenal kebetulan sama anak ini. Ini anak, kalau dia ngerti pakai kondom, walaupun tidak bisa dibenarkan apa yang dia lakukan ya, Mm-mm. karena itu belum saatnya. Kalau Mm-mm. dia ngerti pakai kondom kan nggak hamil. Nggak harus melahirkan di usia muda, nggak harus yang namanya lahir prematur anak itu. Kan kasihan anak yang dilahirkan prematur. Mm. 2,2 kilo, Senpai. Dan Belum saat. kedepannya juga belum tahu seperti apa tuh anak jadinya kan. Alhamdulillah sehat sih anak ini, ya kan? Anak dan ibu sehat. Sampai hari ini sehat, saya lihat oke, aman. Tapi kan sebenarnya itu tidak perlu terjadi kalau dia ngerti itu kondom loh gitu. Dipakai loh gitu ya. Walaupun nggak boleh ya, saya bukan bilang ini Sebaiknya tidak benar ya. boleh sih dan Iya, saya tidak bilang ini sebaiknya tidak benar. boleh melakukan hal itu gitu. Betul. Tapi Tapi banyak memang sekali iya, pemahaman seks itu tidak ada. iya banyak misalnya di medsos apa di YouTube dan lain sebagainya orang bisa bebas mengakses ya itu yang Tuh. bahaya Kemudian juga sebetulnya. ternyata anak-anak ini setelah saya tanyakan, dia juga tidak tahu, mereka tidak tahu ada peraturan. Kalau kita, ya kan, berhubungan badan dengan yang di bawah umur, ini yang pihak laki-lakinya bisa dipenjara loh. Oh, Karena 2 tahun di lapas anak-anak, si anak ini. Pernah. oh. Ini peraturan sudah lama, karena waktu saya SMA, tetangga di sebelah saya persis, itu dipenjara di lapas anak-anak di Tangerang. Kenapa? Karena dia menghamili pacarnya. Dan tidak mau bertanggung jawab. Ya, tidak mau bertanggung jawab, dilaporkan oleh orang tua pacarnya. Waktu itu mau disuruh kawin, nggak mau nih anak gitu ya. Hmm. Jadi akhirnya dilaporkan ke polisi, akhirnya dia masuk penjara 2 tahun. Lapas anak-anak. Orang masih anak-anak kok. Ini Hmm. terjadi tahun waktu saya SMA, Senpai. Jadi tahun 90-an. Kok 2023 kejadiannya sama lagi gitu loh. Dan di depan mata saya nih anak lahir gitu. Ternyata pemahaman seks itu masih tabu sekali untuk orang Indonesia. Padahal tuh film-film yang terkait dengan ya seperti itu tuh udah kayaknya udah gampang banget diakses di mana-mana gitu. Jadi anak-anak tuh banyak yang otaknya udah kena Sebenarnya racun. berpikir, benar, saya sebenarnya berpikir ya Senpai. Ini bicara lebih jauh ya, lebih jauh sedikit. Kita ini kan lagi gila K-pop ya. Hmm. Lagi semuanya K-pop, semuanya K-pop. Kalau Senpai lihat K-pop itu kan cowok-cowok, saya nggak ngomong ceweknya, cowok-cowoknya itu kan pakai lipstik, pakai apa namanya ini, alis mata, pakai apa pokoknya Bedak yang intinya itu. dandan, mereka dandan. Ini cowok, kita nggak ngomong cewek.
Dan mereka sangat cantik. Hmm. Sangat cantik gitu ya. Senpai tahu nggak? Mereka itu kelihatannya cantik, sangat ini banget, ngedance apa segala macam gitu ya, seksi-seksi dan seterusnya. Tapi mereka itu wamil, ikut wamil loh. Iya, Ya itu kan nggak peduli. Kalau kamu warga negara Korea, kamu harus ikut wamil. Titik, nggak ada koma. ya wajib militer ya. Betul. Nah, kita tidak lihat itunya bahwa mereka sedemikian cintanya pada lipstick dan seterusnya, kelihatannya seperti cewek cantik dan seterusnya, mereka itu sangat nasionalis. Indonesia belajar nggak anak-anak muda itu tentang nasionalisme? Saya lagi berpikir, ini kegiatan bela negara, pemahaman tentang bela negara dalam arti yang sesungguhnya di kehidupan sehari-hari. Bela negara itu kan bukan jadi tentara loh, Senpai. Bukan harus jadi polisi, jadi tentara gitu, enggak. Bela negara itu adalah bagaimana kita berkehidupan, bersosialisasi di kehidupan kita sehari-hari dengan baik dan benar. Itu bela negara yang sebenarnya. Dan ini saya tahu ada dua ormas yang melakukan itu. Saya tahu ibu-ibu ini melakukan itu di level kecil, ya, di level Apa yang mereka lakukan? mereka memberikan pemahaman seperti yang saya lakukan tadi, yang saya bicarakan barusan, pemahaman seks. Bahwa kondom itu perlu, ya kan? Bahwa menghargai diri sendiri itu perlu. Itu mereka masuk ke SMK, sekolah-sekolah. Jadi, bela negara itu termasuk menjaga diri sendiri. Bagaimana bisa jaga orang lain kalau jaga diri sendiri aja nggak bisa? Bagaimana bisa bela orang kalau bela diri sendiri aja nggak bisa? Nomor satu kan memperkuat diri sendiri. Yang namanya atlet bela diri itu, bagaimana dia bisa menang kalau dia tidak belajar untuk menjaga dirinya? Tinju itu aja begini paling bagus kan? Supaya mukanya nggak ditonjok. Kan gitu. Jadi bagaimana kita belajar membentengi diri sendiri, memperkuat diri sendiri, baru kita bisa keluar ke dalam dulu. Nah ini yang diajarkan. Jadi JR mau fokus untuk ininya kepada para putri ya, Iya, anak-anak terutama putri, karena mereka yang kalau yang terjadi nggak punya sesuatu bangsa mereka ini. yang akan kena dampaknya. Kayak gitu. Mungkin jadi yang justru harus dikuatkan adalah yang harus diberikan pengertian lebih dalam adalah para putri ini ya, anak-anak putri ini gitu ya. Oke, Dan jadi itu ibunya jadi tentu program saja. ya, yang program yang ingin diperjuangkan atau ingin dikerjakan oleh JR kalau Ya, menjadi anggota nanti jadi legislatif. anggota dewan di Provinsi Banten. Oke, selain itu ada JR mau perjuangkan jika nanti jadi anggota dewan. Ya benar. Yang paling penting adalah sebenarnya saya pengen memberikan pemahaman pada warga yang menurut saya ya selama ini salah kaprah. Kata-kata dewan. Dewan itu bukan dewa. Ini adalah program utama saya nih. Mau ngasih pemahaman ke warga. Dewan bukan dewa. Tolong dibuang, jangan dibuang, itu M-nya. Dewan itu adalah wakil rakyat. Selama ini kan kalau orang ketemu dewan itu kan udah kayak ketemu dewa. Nunduk-nunduk gitu ya. Pokoknya, aduh, menurut saya orang kita semua salah kaprah. Kenapa? Dewan itu wakil rakyat. Kenapa? Karena orang-orang, warga masyarakat tidak punya waktu karena harus bekerja, mengurus anak, mengurus suami, orang tua, dan seterusnya. Dia tidak punya waktu untuk menyampaikan aspirasinya, keluhannya, dan seterusnya. Jadi dibantu oleh dewan. Iya. Jangan terbalik gitu loh, jangan terbalik. Dewan itu sebenarnya tidak ada bedanya dengan RT atau RW, sama. Cuma di level lebih tinggi. Karena kalau dewan itu kan mengawasi perda, supaya perda yang sudah dikerjakan atau yang akan dikerjakan oleh pemerintah, dalam hal ini eksekutif itu berarti oleh si camat, lurah, bupati, gubernur, dan seterusnya, dan dinas-dinas terkait, itu dewan itu bisa awasi. Terus kalau misalnya ada peraturan-peraturan yang dibutuhkan oleh perempuan, oleh apapun gitu ya, itu bisa bantu dibuat di tingkat DPRD 2 atau di tingkat provinsi. Dalam hal ini saya karena di provinsi berarti di tingkat provinsi. Jadi tugasnya dewan itu bukannya datang petantang-petenteng. Apalagi yang saya kalau ketemu orang ngasih kartu nama, terus nanti bilangnya, "Bu, amplopnya mana?" Ini mau ketemu siapa saja bahasanya sama, Senpai.
siapa saja. Saya bukan bilang level tukang sayur ketemu saya minta amplop gitu ya, waktu saya kasih kartu nama. Ini yang di level lebih tinggi pun bahasanya sama. Jadi memang sudah image-nya kalau caleg itu datang itu udah kayak ATM gitu loh. Jadi caleg itu bukan ATM. Mereka mau jadi wakil kita. Nah, ini saya mau kasih pemahaman. Ayo berpolitik yang baik dan benar. Mungkin selama ini sudah baik dan benar, tapi yuk kita tingkatkan lagi. Jangan lagi pakai seperti tadi kita kalau ada yang mendengar YouTube-nya Bang Helmi Yahya, yuk kita jangan lagi lah pakai amplop-amplop, bayar-membayar yang selama ini mungkin ada gitu ya. Tapi banyak yang bahasanya kalau ketemu saya di lapangan itu seperti itu. Kok nggak ada amplopnya, Bu? Gitu. Sana minta amplopnya sama Bu Yuliana. Wah, luar biasa. Kalau saya harus kasih amplop sekarang dengan suami saya yang pegawai biasa, Senpai, berarti kan mau nggak mau saya minjol nih. Bener Iya. ya? Pinjaman online dan seterusnya. Supaya saya ketemu orang-orang bisa kasih amplop. Nanti Mm-mm. kalau saya jadi akibatnya apa, Senpai? Harus bayar utang. Harus bayar. Gimana caranya bayar? Nah, itulah. Jadi ini lingkaran setan. Inilah yang saya mau usahakan untuk diminimalisir. Karena kalau mau buang 100%, itu kan siapalah Yuliana Senpai. Ya kan? Jadi minimal ada satu orang Yuliana bersama mungkin teman-teman separtai saya yang seide, sepemahaman, sepemikiran, melakukan hal yang sama. Yuk kita pakai politik ini menjadi ruang untuk bekerja yang baik dan benar. Senpai, saya mau info sedikit. Ada satu negara di luar sana namanya Swedia di Eropa. Itu saya tahu karena sudah ada anggota dewan yang pernah pergi ke sana, cerita ke saya, ikut pelatihannya. Dewan di sana itu tidak digaji, tidak seperti dewan di Indonesia, Senpai. Nggak ada gajinya. Jadi kalau saya jadi guru, ya saya gajinya dari guru, cuman saya mau mewakafkan diri saya untuk membantu warga. Saya lamar jadi anggota dewan. Dewan. Tapi saya tidak digaji. Saya tetap kerja jadi guru. Cuman ada hari-hari tertentu saya harus rapat. Ya berarti apa bedanya dengan rapat RT, rapat RW waktu bahas apa yang terjadi, keluhan jalanan rusak, banjir dan seterusnya, pipa bocor ya kan? Itu sama aja sebenarnya dengan dewan. Itu di Swedia loh, Senpai. Dewan gak ada yang digaji. Saya bilang, wah, kalau di Indonesia gimana nih? Dewan gak digaji, ada yang lamar gak? Coba, ayo, saya gak bisa jawab. Biar teman-teman dewan yang sudah jadi aja yang menjawab deh. Intinya jangan berharap gaji, sebagai dewan jangan berharap gaji, mendingan Ya, gaji ya untuk menjadi pekerjaan dewan. Saya yang mau memberikan pemahaman politik sih. Nggak muluk-muluk, nggak kalau ke semua orang itu kesannya luar biasa gitu ya. Udahlah, yang penting di kiri kanan saya, depan belakang saya mengerti bahwa politik itu bukan sesuatu yang haram, itu satu, bukan sesuatu yang perlu dijauhi, tapi kita berpolitik itu adalah untuk kepentingan bersama, supaya kiri kanan depan belakang hidupnya nyaman. Kita perlu wakil rakyat yang benar, yang bisa menyampaikan aspirasi, yang bisa membantu kita untuk mengawasi pekerjaan dinas-dinas dan kelompok-kelompok eksekutif lainnya. Itu aja, nggak muluk-muluk, Senpai. Karena banyak warga nggak ngerti, ini dewan sebenarnya ngapain sih saya mesti coblos? Besok 2024, Senpai, 14 Februari, hari Valentine. Kalau nggak dimundurin ya, kita semua harus pergi ke TPS. Ada 5 surat suara yang harus kita coblos, Senpai. Ada si abu, kalau zaman 2019 saya nggak tahu 2024 warnanya apa. Abu untuk presiden, merah untuk DPD, artinya calon DPR yang non partai, independen. Jadi masuk ke DPR senator tapi mewakili diri sendiri. Ya, jadi bukan mewakili diri sendiri. Warga pilih dia tanpa perlu pilih partai, jadi dia sendiri, independen. Kemudian ada yang namanya DPR pusat, itu warna kuning. Nanti majunya ke Senayan. Kalau 2024 nanti ke IKN, Senpai, karena kita sudah punya baru, ya kan? Jadi nanti 17 Agustus upacara bendera di IKN. Kemudian
Ada yang surat suara warna biru, Senpai. Itu tingkat provinsi. Itu nanti saya. Kalau biru baru ketemu Yuliana Rianto. Kalau di warna lain nggak ketemu. Ya kan? Ada lagi yang kelima itu hijau untuk tingkat kota kabupaten. Bayangin, Senpai. Keblinger nggak, Senpai? Iya, Sekali soalnya milih satu kelima, aja kayaknya lihat orang juga kita nggak tahu profil orang seperti apa. betul. Dan Jadi 2024 ada 18 partai. Kebayang nggak? Itu gede banget surat suara. Dan kita harus coblos satu-satu. Ini sebenarnya bikin warga agak kesal setiap 5 tahun, ya kan? Eh, buat saya sebenarnya ini bukan pesta, tapi sebenarnya ini kerumitan yang luar biasa. Banyak teman-teman yang jadi sudah lamar menjadi petugas TPS, ya kan? Jadi petugas TPS itu mulai stres gitu ya. Aduh, setiap 5 tahun kita harus melakukan hal yang sama. Ngitung 5 surat suara sampai subuh sampai besok, bayangin. Belum lagi potensi kecurangan-kecurangan yang kabarnya infonya ada, saya nggak ngerti gimana, yang katanya oke. istilahnya banyak gitu ya. Nah, ada mungkin saran dari Juliana Sang gitu kan JR bahwa gimana sebaiknya warga itu bisa memilih orang yang tepat yang bisa memperjuangkan aspirasi apa ya aspirasi rakyat Ya, aspirasi betul. ya aspirasi Kalau rakyatnya dengan sedemikian banyak orang yang menjadi caleg gitu. ya, Ada nggak sarannya? ini Senpai. Kalau saya sih nggak muluk-muluk. 2024 besok kita beruntung, terutama di Indonesia, ini sudah zaman digital. Jadi track record setiap dewan yang kita mau coblos, calon dewan yang kita mau coblos, track recordnya itu bisa dilihat. Bisa dilihat, Senpai. Jadi Senpai mau cari nama Yuliana Rianto, mau cari korek-korek salahnya, jeleknya di mana, semua ada, Senpai, di medsos. Digital itu tidak pernah salah alamat. Jejak ya, Bisa rekam dibuktiin. digital ya. Rekam jejak digital kita tidak bisa dihapus begitu saja. Jadi kalau zaman dulu bisa, Senpai, sekarang nggak bisa. Apa yang saya lakukan di masa lalu, apa yang sedang saya lakukan, itu semua terekam dengan baik. Jadi sebelum masuk ke TPS, ya kan? Karena saya sekarang banyak terima Bu, amplopnya mana Ya, gitu Mak. ya. Sering terima suara-suara seperti ini. Saya cuma pengen bilang sama teman-teman yang pergi ke TPS besok. Ya pergi aja ke TPS, kalau dikasih amplop mau terima ambil, nggak mau juga nggak apa-apa, itu mah hak masing-masing, saya nggak bisa ngomong. Tapi sebelum masuk ke TPS, benar-benar harus cari tahu dulu, yang mau saya coblos ini siapa? Apa dia betul-betul bisa mewakili saya besok di gedung parlemen? Atau cuma gara-gara saya terima amplopnya hari ini, besok selama 5 tahun dia nggak peduli sama saya. Kalau kita punya hati, punya pemikiran yang baik bahwa kita mau Indonesia jauh lebih maju daripada sekarang, pilih dulu, lihat dulu, bukannya main coblos karena saya dapat amplop. Tapi betul-betul cek di wilayah kamu, memang betul dia mau maju karena mewakili suara saya. Intinya itu aja. Mudah-mudahan 2024, karena sudah tahun digital, beda banget dengan 2019 ya. 2024, kita semua punya HP, kita semua punya data, minimal nggak punya data, pergilah ke Kopitiam, pergi ke coffee shop, ya kan? Di situ Ada ada wifi wifi. gratis. Iya, beli kopi 1 gelas, seharian kamu di situ nggak bakal diusir. Bener nggak, Senpai? Udah browsing aja cari tahu, nih di RT saya, oh ini saya nih Provinsi Banten, oh saya Kabupaten Tangerang KTP-nya, oh saya di Kecamatan Kelapa Dua gitu ya. Oh yang mau saya coblos siapa gitu. Oh banyak, Jadi ada kita 18 bisa tahu ya, kita bisa tahu caleg untuk wilayah masing-masing siapa namanya lewat bisa. medsos ya. Ada linknya. Nanti saya kasih di mana nih tulisnya nih? Saya nggak bingung. Ntar aja deh di deskripsi Saya di kasih bawah. Senpai. Ada linknya, ada linknya. Siapapun bisa cek calon-calon legislatif dia dari partai apa. Kemudian setelah itu bisa cek mereka-mereka ini kan pasti punya medsos. Calon-calon dewan ini mau dari partai apapun, ada 18 partai, Senpai.
18 partai ini, calon-calonnya kalau di dapil saya, daerah pilihan saya, Senpai, ada 8 orang. Bayangin, 8 kali 18 orang yang harus dipilih. Padahal kursinya cuma 8. Kursi 8 diperebutkan oleh Lebih dari 8 100 ya. partai kali 8 orang. Jadi setiap partai punya 8 calon. Nah, yang menjadi pilihan itu siapa? Jadi itulah cerminan warga kita. Dewan-dewan 8 orang yang terpilih dari sini adalah cerminan wajah mereka yang memilih. Siapapun yang terpilih adalah wakil mereka kan? Saya bicara dapil saya aja deh gitu, kalau saya yang lain gitu. Jadi kalau memang 8 orang ini nanti jadi, ya 8 orang inilah wajah di Kabupaten Tangerang. Oke. Intinya Ya. itu. Oke. Terus mungkin ada yang terakhir, mungkin ada yang ingin disampaikan oleh JR gitu untuk para pemirsa khususnya Ananda Iro-Iro. Oh ya, ya, saya lagi seneng sama 2 kata ini, Senpai. Kebetulan bahasa Inggris. Tapi kalau ada teman-teman yang bisa kasih tahu bahasa Jepangnya, tolong dong saya dikasih tahu. Saya lagi suka 2 kata ini, pay forward. Pay forward. Jadi memberikan kembali apa yang kita terima. Itu yang sedang saya lakukan. Pay forward. Pay forward. Jadi pay, membayar. Ya, pay dan forward ya. Jadi ke depan. Jadi kalau kita sudah menerima, saya banyak menerima kebaikan dalam hidup saya. Saya bukan siapa-siapa kalau saya tidak menerima apapun selama hidup saya di belakang. Jadi saya ingin mengembalikan apa yang sudah saya terima di depan saya. Untuk orang-orang di depan saya. Karena orang-orang di belakang saya belum tentu bisa balas budinya. Jadi pesan saya untuk teman-teman Ananda Iro-Iro, kalau kamu menerima banyak kebaikan, jangan disimpan gitu ya. Saya percaya banyak yang nggak simpen sih, pasti semuanya pay forward. Tapi cuma saling mengingatkan saja gitu. Pay forward itu bukan dengan cara hanya memberikan uang pada pengemis di jalanan gitu, bukan cuma itu sih. Banyak cara yang bisa kita lakukan. Ya mungkin cara saya ini dengan melakoni menjadi calon anggota legislatif untuk memperjuangkan apa yang kepentingan masyarakat. Betul, mungkin cara saya ini, tapi banyak cara lain untuk pay forward gitu sebenarnya. Banyak cara lain. Ya, sesuai kapasitas dan kemampuan masing-masing saja. Hai. Itu. Terima kasih. Terima kasih JR untuk obrolannya yang cukup panjang ini nih ya. Terima kasih untuk penjelasannya juga. Banyak orang mungkin juga yang tidak mengerti dan juga bingung ya, apalagi masyarakat yang awam gitu kan, harus bagaimana seperti itu dan harus siapa yang dipilih misalnya gitu ya. Channel Ananda Iro-Iro itu bukan untuk kepentingan politik, tetapi untuk memberikan informasi kepada orang banyak terkait berbagai hal. Nah, kali ini informasi terkait pemilu yang akan kita hadapi bersama di tahun 2024 supaya kita tidak salah memilih orang, tidak salah memilih yang menjadi wakil kita untuk memperjuangkan kepentingan kita ke depannya. Kita harus belajar dari sebelumnya, dari periode sebelumnya, bahwa sekarang kita harus lebih cermat untuk memilih orang dengan cara kita harus cari rekam jejak dari para calon-calon yang kita pilih untuk mewakili kepentingan kita. Kebetulan JR adalah salah satu yang akan mencalonkan diri sebagai anggota legislatif atau anggota Dewan DPRD ya. Ya, betul. Tingkat provinsi di Banten. Jadi kita banyak mendapatkan informasi dari teman kita yang satu ini. Terima kasih JR untuk informasinya. Semoga sukses dan apa yang menjadi niat baik dari JR bisa terwujudkan dan kita berharap masyarakat kita lebih cerdas lagi untuk memilih orang-orang yang memang kita yakini bisa mewakili atau memperjuangkan kepentingan kita. Ya, oke teman-teman. Demikian obrolan kita kali ini. Sekali lagi, channel Ananda Iro-Iro itu
adalah untuk memberikan informasi dari para alumni sastra Jepang ataupun pendidikan bahasa Jepang tentang profesi yang mereka jalankan saat ini, ya. Demikian, sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya dengan tamu yang lainnya pastinya. Sayonara, bye-bye. See